Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-15. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Judul renungan kali ini, Mendengarkan Nasihat Bijaksana, ditulis oleh Con Campbell. Sahabat ODB, pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat, Presiden Abraham Lincoln pernah ingin menyenangkan hati seorang politisi, sehingga ia mengeluarkan surat perintah pemindahan sejumlah resimen tertentu dalam angkatan bersenjata pihak utara. Menteri Pertahanan Edwin Stanton menerima surat perintah tersebut, tetapi ia menolak untuk melaksanakannya. Stanton bahkan menyebut sang presiden bodoh. Mendengar perkataan Stanton, Lincoln pun berkata, "Kalau Stanton mengatakan saya bodoh, berarti saya memang bodoh. Karena beliau biasanya benar. Saya akan menemuinya sendiri." Setelah berdiskusi dengan menterinya, Lincoln langsung menyadari bahwa keputusannya salah besar. Dan seketika itu juga menarik surat perintahnya. Meskipun Stanton sempat menyebut Lincoln bodoh, sang presiden terbukti bijak karena ia tidak bersikeras mempertahankan pendapatnya. Sebaliknya, Lincoln mendengarkan nasihat Stanton, mempertimbangkannya, lalu mengubah keputusannya. Sahabat ODB, pernahkah Anda bertemu seseorang yang sama sekali tidak mau menerima nasihat bijaksana? Baca 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1-11. Menyebalkan sekali, bukan? Atau mungkin Anda sendiri pernah menolak nasihat. Amsal 12 ayat 15 berkata, "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak." Orang lain tidak selalu benar, tetapi demikian juga kita. Karena setiap orang bisa berbuat salah. Makanya orang bodoh yang menganggap dirinya tidak bisa salah. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan hikmat dari Allah dan mendengarkan nasihat bijaksana yang diberikan orang lain, meskipun awalnya kita tidak setuju. Terkadang cara itulah yang sengaja dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan
bagi kita. Sahabat ODB, apakah Anda terkadang enggan mendengarkan nasihat bijaksana dari orang lain? Mengapa? Lalu bagaimana caranya Anda meyakini bahwa nasihat yang Anda terima mencerminkan hikmat yang benar? Allah sumber hikmat, ajarkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Dan tolonglah aku menghindari kebodohan. Aku bersyukur dalam hidupku Engkau menghadirkan orang lain yang memberikanku nasihat bijaksana di saat aku memerlukan. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity